Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Aprian Ika Nurhayati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magetan, UPT SDN Poncol 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya saya akan membagikan rancangan tindakan aksi nyata saya pada modul 1.4. Dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, saya akan melakukan dua kegiatan, yaitu satu, membuat keyakinan kelas, dan yang kedua, diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Latar belakang diseminasi budaya positif. Apa yang mendasari Anda membuat rancangan tindakan ini? Budaya positif perlu ditumbuh kembangkan di dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tentunya untuk mewujudkan itu semua diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Salah satunya adalah guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas dan juga di sekolah. Saya sebagai CGP berupaya melakukan praktik baik untuk berbagi mengenai konsep-konsep dalam mewujudkan budaya positif kepada rekan sejawat untuk bisa bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas merupakan akar dari keyakinan yang dipercayai dan disepakati oleh siswa. Selama ini, keyakinan kelas yang dibuat masih sepenuhnya berasal dari guru, belum melibatkan siswa sepenuhnya. Untuk itu, perlunya sebuah penyusunan ulang keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan hasil curah pendapat dari siswa dan disepakati bersama-sama supaya budaya disiplin positif tercipta. Tujuan: apa dampak pada murid yang dapat dilihat dari rancangan tindakan ini? Murid akan memiliki kesadaran dan motivasi dalam diri sendiri dan tanpa ada paksaan dalam melaksanakan disiplin di lingkungan kelas ataupun sekolah. Selain itu, dengan peran guru sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah akan melatih siswa untuk menjadi siswa yang mandiri dan bisa menumbuhkan karakter yang kuat dalam dirinya sendiri. Tujuan: apa dampak pada guru yang dapat dilihat dari rancangan tindakan ini? Dengan diseminasi tentang konsep budaya positif, maka guru akan menguasai dan paham dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika dalam perjalanan melaksanakan budaya positif, maka langkah yang dilakukan sudah tepat karena sudah paham akan konsep-konsep budaya. Tolak ukur. Bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik? Yang pertama, ada dokumentasi dan video ketika pelaksanaan diseminasi dan pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, adanya tambahan ilmu dan pemahaman rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif. Yang ketiga, adanya perubahan sikap dan perilaku peserta didik menjadi lebih baik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan diseminasi pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Yang kedua, membuat surat undangan kepada rekan sejawat pada tanggal 21 Agustus 2024. Yang ketiga, saya akan melakukan diseminasi pada tanggal 22 Agustus tahun 2024. Yang keempat, tanggal 23 Agustus membuat keyakinan kelas. Dan yang kelima, melakukan editing video pada tanggal 24 Agustus 2020. Yang keenam, mengunggah ke LMS tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dukungan yang dibutuhkan, apa saja alat, bahan, tenaga untuk melakukan tindakan dan bagaimana cara mendapatkannya.
Yang pertama, alat yang saya butuhkan yaitu laptop, smart TV, pengeras suara, plano, spidol, dan sticky note. Yang kedua, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas yang ada dan saya akan membeli secara mandiri peralatan yang digunakan. Yang ketiga, meminta dukungan dari Bapak Fasilitator, Ibu pengajar praktik, kepala sekolah, dewan guru, dan rekan sesama CGP agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah PowerPoint diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya bersama rekan sejawat.
kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmuzayana selaku Kepala SDN Pojok 4 sekaligus akan membuka acara diseminasi aksi nyata pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Nurmuzayana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati mereka selaku CDP SDN Pojok 4 dan yang kami hormati seluruh dewan guru SDN Pojok 4. Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah diberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti seminar budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh peserta calon guru penggerak kita Ibu Aprian Ika. Salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Bapak Ibu guru SDN Pojok yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini Bu Nurmuzayana sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Kami akan memberi pengantar sebelum nanti Bu Ika akan menyampaikan PPT modul 1.4 budaya positif. Jadi yang pertama begini, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aprian Ika yang manakala telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Mungkin nanti menjadi contoh panjenengan semua, teman-teman ini semua untuk membawa semangat panjenengan terus mengikuti kegiatan calon guru penggerak untuk lantaran memajukan SD tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik yang terhormat Kepala SDN Pojok 4 Ibu Nurmuzayana SPD serta yang kami hormati semua dewan guru SDN Pojok 4. Pertama saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan semuanya sudah terso untuk menghadiri undangan kami, di mana hari pagi ini saya akan mencoba mendiseminasikan aksi nyata saya, yaitu pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, ilmu ini sebenarnya saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menularkan ilmu yang telah saya dapatkan pada pelajaran modul 1.4 kepada panjenengan semuanya. Oke, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, nah, silahkan senyum selama 30 detik. Kita tersenyum bersama agar pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan, ya. Sebenarnya apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju bila pernyataan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalimat yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silahkan jenengan renungi, jenengan resapi jenengan sebagai guru apakah setuju atau tidak mengenai pernyataan-pernyataan berikut. Dan alasannya mengapa? Ada yang mau menjawab? Tentunya semua jawaban benar karena sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Yang tahu jawabannya itu kita masing-masing.
sebagai pendidik. Bagaimana? Oke, silakan Pak Mo. Kalau menurut saya untuk mendisiplinkan anak itu memang harus ada sanksinya, karena ya anak-anak sekarang ini ya bandelnya luar biasa. Tapi dengan catatan hukumannya nggak boleh kekerasan, harus hukuman yang positif seperti membaca buku atau menulis seperti itu. Terima kasih Pak Mo. Jadi menurut Pak Mo itu harus ketika kita mau mendisiplinkan anak itu memang harus ada hukuman atau sanksi, tapi dengan catatan hukumannya yang positif. Maksudnya Pak Mo ya. Terima kasih. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu guru, perwakilan Pak Guru sudah, sekarang perwakilan Bu Guru dong. Kira-kira setuju atau tidak ya dari pernyataan berikut? Monggo yang mau mengungkapkan. Bu Milan atau Bu Aden, Bang Gunur, Bu Gia. Ya, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan anak karena dapat meningkatkan motivasi belajar anak, melatih anak untuk berdisiplin dan melatih anak untuk mandiri. Nah, juga membuat orang takut, itu kalau negatifnya. Namun dengan hukuman tadi takutnya itu tidak melanggar peraturan. Contohnya ya kalau kita kepada anak supaya misalnya memberi PR, disiplin harus mengerjakan PR. Siapa yang tidak mengerjakan PR nanti diberi hukuman untuk menulis 2 kali misalnya itu, jadi tidak melanggar peraturan. Demikian Bu. Oke, terima kasih Bu Gia. Menurut Bu Gia juga setuju sependapat dengan Pak Mo. Ketika kita berusaha mendisiplinkan anak memang harus ada hukuman. Ada pendapat lain mungkin 2 jawaban menyatakan setuju, tapi dengan catatan hukumannya harus positif. Ada yang lain mungkin yang tidak setuju? Ataukah semuanya sama? Sama? Ketika kita ingin mendisiplinkan anak itu kalau tambah hukuman kayaknya sulit gitu deh. Saya juga sependapat, tapi ternyata ini adalah hal yang keliru Bapak Ibu. Nah sebenarnya, jadi coba kita cermati pernyataan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pemberian hukuman. Ini kan atau pemberian penghargaan. Sebenarnya kan ini sesuatu hukuman, entah hukuman ataupun penghargaan itu adalah sesuatu yang membuat anak ini melakukan itu. Oke? Dengan kata lain, pemberian hukuman ataupun penghargaan itu kita sebutnya sebagai kontrol, alat untuk mengontrol anak agar melakukan sesuai dengan apa yang kita minta. Oke? Betul nggak? Nah, ternyata yang baik hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak efektif untuk mendisiplinkan anak, karena itu berdampak bukan jangka panjang. Karena anak melakukan disiplin, melakukan apa yang kita lakukan karena ada sesuatu dari luar. Nah, padahal yang kita akan pelajari ini adalah disiplin positif, di mana disiplin positif itu kita bagaimana caranya anak melakukan kedisiplinan itu sesuai dengan motivasi intrinsik, karena dia memang meyakini nilai-nilai itu benar sesuai dengan kata hati mereka. Jadi ketika anak-anak sudah memiliki keyakinan dalam hati, oh iya aku memang harus seperti ini, nanti aku kalau seperti ini akan menjadi seperti ini, dan dari hatinya sendiri itu akan lebih berdampak, lebih bagus. Ada yang dari diri, ada lagi? Kalau ada anak yang mau disiplin tapi masih mikir, aku enggak disiplin nanti aku kena apa ya? Nah, kemudian dia baru disiplin. Nah, kira-kira yang membuat anak itu disiplin itu dari faktor dari dalam atau dari luar kira-kira? Dari luar, benar ya? Karena dia mau disiplin karena takut.
mendapatkan apa ya dari Pak Guru ya. Setelah saya mengerjakan ini selesai, setelah saya nanti juara, saya dapat apa ya dari ayah ya. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau ada murid yang berpikiran seperti itu untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan kedisiplinan, kira-kira faktornya yang didapat dari dalam atau dari luar? Dari luar, karena untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan itu tadi. Nah, sekarang kita bedakan dengan pernyataan yang nomor 3. Untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Saya akan menjadi orang seperti apa ya ketika saya melakukannya. Dia menyadari betul-betul, oh aku mau melaksanakan sholat 5 waktu. Nanti kedepannya saya ingin menjadi anak yang soleh-solehah dan bla bla bla. Itu kan dia ada niat dari dalam untuk melakukan tanpa ada takutnya dihukum, tanpa ada rasa aku nanti dikasih apa, okay? Dari sini berarti termasuk motivasi apa? Internal, dan inilah yang akan kita tuju. Tujuan kita adalah membangun motivasi secara intrinsik agar anak mulai mendisiplinkan dirinya itu melalui motivasi internal atau dari dalam diri. Nah, kemudian saya mengutip pernyataan K.H.D. Wiajadewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya sebatas bebas dari perintah, tidak hanya bebas disuruh-suruh, tetapi juga mampu mengatur diri kita sendiri. Jadi itu yang namanya merdeka. Tidak hanya bebas dari perintah orang lain, tapi kita juga bebas mengatur diri kita sendiri. Istilahnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, ini dihukum oleh penghargaan, walaupun ini penghargaan ya. Jadi dihukum oleh penghargaan, dihukum untuk misalkan hal positif, membersihkan halaman atau membersihkan toilet. Nah, ternyata bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, nah ini adalah beberapa dampak dari penghargaan, pemberian penghargaan, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengenai ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi terus sebenarnya tapi kan kita bisa perlu melakukan penghargaan agar anak itu bisa termotivasi lagi untuk meningkatkan prestasinya. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya? Ada yang mau memberikan masukan? Kan sesekali waktu kita sebagai guru kalau ada anak yang pintar, rajin, kita perlu ya memberikan penghargaan. Nah, agar mereka bisa termotivasi lagi untuk lebih meningkatkan prestasinya. Bagaimana caranya? Nah, ini dia bentuk program kebajikan atau apresiasi kita lakukan dalam pengakuan, ya, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Nah, contohnya gini, misalkan ada anak yang pada saat menolong murid baru di kelas kita bagaimana cara mengasih hukuman tadi bersifat tidak terencana, dan hukuman itu bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata yang kasar, ya. Kemudian konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati tadi betul yang dikatakan oleh Pak Mo. Lanjut. Nah, contoh ini hukuman. Nah, contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi yang diberikan oleh guru. Kalau contoh hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, seperti saya jadi trauma banget sama Pak Guru yang itu. Kemudian konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat
sebanyak 3 kali lipat, betul. Kemudian guru tegas dan bisa menghormati peraturan, karena konsekuensi antara guru dan anak yang akan melanggar itu sudah tahu akibatnya, ya. Kemudian kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nanti tujuan kita adalah restitusi ini. Jadi dari ketiga langkah yang bisa kita terapkan dalam mendisiplinkan anak, yang paling betul, yang paling kita arahkan kita sebagai guru adalah melakukan langkah restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut, ya. Kemudian, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi itu adalah kegiatan dialog yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru harus melakukan restitusi, bukan hukuman ataupun konsekuensi, ya. Restitusi itu dengan bagaimana menggali murid tersebut agar mereka tahu kesalahannya dan dia mulai memikirkan langkah apa yang sebaiknya dia lakukan untuk memunculkan kembali lagi, memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Nah, dari hubungan menyakitkan, tidak nyaman, rasa takut, memaksa. Nah, jadi sebenarnya hukuman itu efeknya juga luar biasa karena anak-anak bisa juga jadi takut, ya. Kemudian kalau penghargaan sebenarnya ini positif, tapi ternyata juga dia akan mematikan kreativitas karena anak pasti tidak akan melakukan hal baik tersebut jika tidak ada penghargaan. Jadi dia mematahkan kreativitas dia sendiri, membunyikan, dan murid akan menyembunyikan kesalahan. Aku begitu kayak sama ibu kamu, dia kayak jadi belajar menjadi penipu ulung atau menyembunyikan kesalahan. Dia itu terlihat disiplin, terlihat lebih baik, selalu baik untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ini konsekuensi. Nah, sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini adalah sub materi yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut atau SBQ dulu? Oke, SBQ dulu kok kelihatannya kodok sepadan. Oke, jadi gini, kita SBQ dulu. Ini di skip dulu. Jadi nanti ada yang berpasangan. Kalau tidak ya cukup diperhatikan, ya. Gini, yang berpasangan nanti saya akan mencoba mengatakan sebuah kata, bisa hijau, bisa hitam. Silakan dibagi siapa yang hijau, siapa yang hitam, ya. Nah, hitam. Dikatakan aku posisinya hitam atau hijau, ya, gitu. Hijau. Sekali lagi. Ya, itu biar pen, ya. Hijau. Ya, bisa dilakukan sama mulutnya sendiri-sendiri, ya. Oke, lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas. Apa tahu itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaan romantis juga. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira
3M itu kan kita punya nilai, punya alasan. Kenapa kira-kira? Untuk keselamatan, untuk kesehatan ya. Terus kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau seminar atau yang lain? Biar tidak terlambat. Berarti itu apa nilainya? Disiplin ya kamu. Disiplin. Nah, itu kan kenapa kita dengan senang hati, dengan sukarela melakukan hal tersebut? Karena kita yakin dengan nilai yang telah kita yakini tadi, gak Bapak Ibu? Iya, karena kita yakin kalau aku mengendarai sepeda motor harus pakai helm, aku nanti bisa menjaga keselamatan. Kita yakin, makanya karena keyakinan kita akan selalu mematuhi peraturan atau memiliki kedisiplinan untuk memakai helm. Betul atau betul? Tanpa nanti aku sampai rumah nanti dapat apa misalkan, ya. Nah, itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sangat diperlukan untuk apa? Menumbuhkan nilai-nilai yang diyakini siswa. Ketika siswa itu memiliki nilai yang telah diakui dan telah diyakini oleh dia dengan sukarela menjalankan itu tanpa ada paksaan atau kontrol dari orang lain termasuk guru. Begitu kiranya. Nah, jadi yang diminta itu seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang. Nah, jadi itu kenapa kita harus menumbuhkan keyakinan kelas kepada siswa. Kamu kalau makan bekal sebelumnya cuci tangan. Kalau anak sudah punya nilai keyakinan dalam dirinya untuk kesehatan, tanpa kita harus menyuruh, kasih hukuman, kasih ribut, dia akan senang hati karena dia meyakini aku cuci tangan berarti aku bebas kuman, itu untuk kesehatan aku. Ngoten, ya? Lanjut. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas, Bapak Ibu. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Peraturan kelas apa? Nah, jadi di sini ada lingkaran yang bisa kita artikan bahwa peraturan kelas itu ternyata adalah bagian terkecil dari sebuah lingkaran. Misalkan diibaratkan lingkaran, peraturan kelas itu adalah bagian terkecil. Kemudian naik lagi ada keyakinan kelas. Kemudian ada lingkungan positif. Kemudian ada budaya positif. Jadi dari diagram ini kita bisa lihat bahwa untuk mewujudkan suatu budaya positif kita harus menerapkan peraturan kelas. Kemudian kita naik level di atasnya, yaitu meyakini dari peraturan kelas itu dan juga menciptakan lingkungan positif. Ketika peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif sudah kita terapkan, maka budaya positif adalah suatu keniscayaan. Budaya positif akan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat universal. Jadi misalkan gini, peraturan kelasnya saling tidak boleh mengolok-olok atau mengejek teman. Maka keyakinan kelasnya ada nilai apa di situ? Kalau tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh mengolok-olok antar teman, itu nilai yang kita yakini itu apa? Iya betul, saling menghargai, saling menghormati. Jadi kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih mengarah ke nilai-nilai universal yang akan kita yakini bersama. Contoh misalnya, mengapa aku kok harus datang tepat waktu? Nilai yang kita harapkan apa? Keyakinan yang kita harapkan disiplin. Jadi ketika anak sudah menumbuhkan keyakinan aku harus disiplin tanpa ada kontrol dari luar, anak-anak akan bisa melakukan hal tersebut. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan
muridnya ya. Nah, ini adalah prosedur pembentukannya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa. Kalau dalam konteks kelas berarti kita sebutnya siswa. Semua siswa kita curahkan untuk menuangkan ide tentang peraturan yang akan kita sepakati. Terus mencatat semua masukan. Jadi anak-anak yang harus serius dalam pembelajaran, harus masuk tepat waktu setelah istirahat, itu ditulis semua. Kemudian ganti kata negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini yang unik Bapak Ibu. Jadi dalam perumusan keyakinan kelas itu kita harus membuat dengan kalimat positif. Tidak boleh dengan membuat kalimat negatif. Misalkan dilarang mencontek. Nah, itu tidak boleh. Harus diganti. Mengerjakan dengan jujur misalkan. Terus menyetujui dan menandatangani, kemudian keyakinan kelas ditempel. Nah, kira-kira saya mau tanya, kenapa ya kok nggak boleh dengan kata negatif atau kalimat negatif? Dilarang membuang sampah sembarangan, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi harus diganti dengan apa? Buanglah sampah pada tempatnya, atau wajib menjaga kebersihan. Kira-kira mengapa ya? Kok nggak boleh ada kalimat negatif? Nah, karena sebenarnya otak kita itu kalau ada kata negasi negatif, itu malah justru itu yang diingat. Contoh misalkan, jangan buka HP Bapak Ibu. Dan jangan buka HP, ini otak itu tekannya buka HP. Jadi jangannya ya dilarang membuka lemari ini misalkan. Loh, kita malah diomongin dilarang membuka lemari, tapi Bapak Ibu jadi isinya obo gitu kan tidak. Jadi ke apa ya? Iya, jadi otak itu malah menangkap yang negasinya itu. Jadi jangan sampai kita membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat yang negatif. Jadi diubah. Jadi misalkan ada, Bu, nanti kalau misalkan waktu pembentukan kelas itu anak-anak kok usulannya kok jangan, dilarang, ada kalimat negasi, itu seperti apa? Kita ubah menjadi kalimat positif. Kalau memang saya itu kalau bahasa Indonesia kurang dalam berkata-kata kurang, nanti bisa kita bicarakan, kita berdiskusi. Ini bagaimana gitu ya. Terus lanjut, nah ini adalah contoh dokumentasi pembentukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak bisa kita beri kertas, kemudian dituliskan apa yang ingin kita sepakati bersama hari ini, kemudian ditempel. Setelah ditempel kita memilah-milah, kemudian kita susun seperti ini, datang tepat waktu. Keyakinan kelas 1A, kami guru dan peserta didik di kelas 1A meyakini untuk 1, datang tepat waktu, menghormati guru dan lain-lain. Kalau di kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3, alangkah baiknya kita visualkan. Jadi harus ada gambar biar terlihat. Ketika ada keyakinan kelas yang kita buat dengan murid itu akan lebih meningkat disiplinnya, karena itu peraturan yang buat adalah mereka. Jadi kalau izin loh, peraturan yang membuat mereka, kok mereka yang melanggar. Nah, kira-kira seperti itu. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya kita yang buat siapa kira-kira? Peraturan sama keyakinan kelas. Bedanya apa? Biasanya kalau peraturan itu dari atasan ke bawahan. Nah, misalkan nanti saya membuat peraturan wajib datang sebelum jam 6.30 misalnya. Itu kan saya yang bikin. Pasti di antara jenengan semua ada yang tidak nyaman. Tapi beda lagi kalau kita yang membuat kesepakatan bersama. Itu kan saya juga yang membuat peraturan itu. Jadi saya yang baru nonek melanggar. Istilahnya seperti itu harapannya. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi dari keyakinan kelas ini kita munculkan motivasi intrinsik untuk mewujudkan suatu budaya positif. Lanjut Bapak Ibu. Nah,
Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Nah, saling menyayangi itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Semangat belajar. Jadi nilainya itu lebih tinggi. Kita tanamkan nilai yang ada di. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah di 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang kita ingin capai apa? Tanggung jawab. Ya, terus dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya tentang kesehatan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen, disiplin, gunakan masker, kesehatan. Nah, jadi peraturan dan keyakinan kelas. Lebih keyakinan kelas itu lebih tinggi apa ya, nilainya yang harus kita pahami. Lanjut. Nah, sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya manusia itu melakukan semua tindakan itu karena dia punya alasan. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak Didit, coba kebutuhannya jenengan itu apa, Pak Didit? Coba Pak Didit. Ya, kebutuhan dasar manusia. Menurut jenengan kebutuhan jenengan sebagai seorang manusia itu pengen apa gitu? Makan, Makan, modal, ya sandang, pangan, papan. Ya, betul. Sekarang benar, jawab benar. Kalau benar, sebagai seorang kebutuhannya itu apa ya? Saya itu sebagai kebutuhan dasar saya harus dipenuhi itu apa? Ayo, apa kebutuhan dasar manusia? Aku sebagai istri ya butuh dibelanjani dong. Butuh perhatian juga. Jadi tadi kan sudah banyak sekali kebutuhan yang disebutkan oleh Pak Didi. Kebutuhan pada dasarnya manusia adalah makan untuk menopang kita untuk hidup ya. Terus ini yang ditanyakan kan kebutuhannya apa lagi ya? Kebutuhan itu banyak sekali. Perhatian, kasih sayang. Kasih sayang apalagi Bu? Jenengan tuh butuh diapakan? Jadi nanti tuh sebenarnya mempelajari sifat manusia itu kalau kita tahu kebutuhannya kita pasti akan bisa membahagiakan dia, itu kuncinya. Jadi ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, itu ternyata dia tuh gagal memenuhi salah satu kebutuhan yang dia inginkan. Nah, lanjut. Nah, ketika seorang melakukan satu perbuatan, ya kan, karena dia gagal memenuhi kebutuhannya. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama, bertahan hidup. Betul, makan itu termasuk bertahan hidup. Menikah, melahirkan itu bertahan hidup ya. Kemudian rasa sayang dan rasa diterima. Kita tuh sebagai manusia butuh, itu kebutuhan kita untuk apa? Dikasih sayang, bisa diterima oleh semuanya, ya. Kemudian penguasaan. Ternyata manusia itu perlu kebutuhan dasar yang namanya penguasaan. Kita tuh butuh kekuasaan gitu. Dalam arti bukannya kekuasaan harus jadi diri, tapi kita kuasa dengan mungkin diri kita, anak kita ya. Kebebasan. Kita tuh juga butuh bebas, me time ya. Kemudian kesenangan. Kita juga butuh namanya kesenangan. Nah, healing kata di sini. Lanjut. Nah, ini langsung studi kasus ya. Ini tahun kemarin benar terjadi di sekolah kita. Tapi bukan namanya saya ganti, takutnya nanti ranahnya dana kok nama saya disebut ya. Contoh, Bu Ika adalah guru kelas 1 sedang bingung menghadapi
Jadi saya akan menanggapi dari kasus itu. Yang mana kasusnya ada seorang anak yang membawa bekal dan salah satunya mengusir gitu ya, untuk meminta bekal yang dibawa oleh seorang anak itu. Ya, langkah yang pertama yang saya lakukan sebagai guru, ya, saya akan memanggil anak tersebut. Yang usir tadi bernama Doni. Nah, saya akan memanggil Doni. Kenapa dia meminta bekal yang dibawa oleh salah satu temannya itu? Nah, dari situ kita menggali. Ya, mungkin kan anak jawabannya itu beda. Jangan kita ambil positif negatifnya aja, karena itu anak itu nakal. Jangan kita harus mengeplak ke anak seperti itu. Tapi saya sebagai seorang guru, saya harus mencari solusinya. Wah, ternyata kita manggil Doni. Kenapa Doni? Kamu kok selalu minta bekal temenmu? Nah, itu dari situ mungkin anak kan jujur. Apalagi ini adalah anak kelas 1. Saya mau minta loh Bu, karena saya lapar. Nah, ada mungkin lapar. Kenapa kamu kok bisa lapar? Tadi di rumah apakah kamu tidak sarapan? Itu kita menggali sampai ketemu jawabannya. Ternyata anak itu di rumah mungkin kurang perhatian dan dia memang benar-benar membutuhkan apa yang mereka inginkan itu tadi. Dia merasa lapar dan di dekatnya ada sesuatu yang diinginkan itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus, oh ternyata anak ini seperti ini. Kita jadi mengasih solusinya. Kita seperti itu. Tidak boleh langsung mengklaim bahwa anak ini adalah anak yang nakal. Ya, terima kasih benar atas pengorbanannya. Jadi betul sekali ya, kita sebagai guru ketika menghadapi situasi seperti ini, yang kita lakukan adalah menggali mengapa si Doni ini selalu meminta bekal makan siang kepada anaknya. Ketika kita berusaha menggali dan menemukan apa kebutuhan yang dia perlukan, tentunya kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, misalkan alasan Doni yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, termasuk makan minum ya. Kemudian jika setelah kita gali pertanyaan lebih dalam, alasan kedua Doni misalkan karena dia merasa senang temannya jadi perhatian sama dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru dan guru memberitahu orang tua, maka orang tua akan perhatian dengan dia. Maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Doni itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian selanjutnya alasan yang ketiga, misalkan Doni punya alasan karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kalau seperti ini bisa kita jadikan si Doni itu karena dia penting, dia punya menimbulkan akan kekuasaan. Mungkin kita bisa jadikan Doni ini sebagai ketua kelas ataupun yang lain ya. Jadi biar mengayomi temannya gitu. Nah, ada lagi alasan Doni keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, karena tiap hari dia makannya itu terus. Jadi setiap tindakan murid kita itu sebenarnya punya alasan. Ada lagi alasan yang kedua. Karena ia melakukannya karena iseng saja dan dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan dia. Ya, jadi dengan kita berupaya untuk menggali apa kebutuhan peserta didik kita, tentunya kita akan lebih mudah menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada apa Bapak Ibu? Apa tadi posisi kontrol itu? Ada kendali ya. Posisi kontrol itu bisa kita artikan sebagai kendali. Nah, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol atau
pemegang kendali dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Apa itu perbedaannya? Nih, ini dia. Jadi kalau penghukum itu ya memang penghukum tadi telat langsung pusat 15 kali, tidak memakai baju sepatu hitam, seharian tidak pakai sepatu di sekolahan. Nah, itu adalah penghukum ya. Dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah itu adalah kontrol dari luar dan akan menjadikan murid itu menjadi identitas gagal. Jadi sudah mereka itu melanggar aturan, itu kan murid sudah gagal. Ditambah lagi dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum, ditambah lagi penghukum. Jadi anak itu sudah gagal, menjadi gagal lagi, dibuat menjadi gagal lagi. Kemudian sebagai teman, nah ini menghalalkan, misalkan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu lebih kepada dia memberikan catatan. Jadi melihat catatan, oh kamu itu memang sudah berkali-kali terlambat. Jadi pemantau itu lebih ke data. Nah, dan yang ketiga yang paling penting yang telah saya jelaskan tadi, kita sebagai guru posisi kontrol untuk menangani masalah murid kita adalah sebagai manajer, ya. Dimana manajer ini seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Nur, saya setuju sekali. Kita menggali ketika anak membuat kesalahan, kita harus menggali apa yang membuat anak tersebut, apa alasan anak tersebut melakukan itu, dan sebenarnya apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini pernyataannya. Biasanya kita seorang guru kalau membuat orang merasa bersalah itu biasanya gini, wah ibu tuh kecewa sekali dengan kamu, masa kamu gak kasihan sama ibu tuh udah perutnya besar, sudah capek-capek menjelaskannya, kamu malah tidak mendengarkan guru. Nah itu kan membuat anak dia merasa bersalah. Kemudian kalau penghukum, kamu tidak benar, makanya kamu harus dihukum karena tidak memakai sepatu hitam sesuai dengan peraturan. Nah, misalnya gitu. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan dari bapak ibu. Ayolah, kamu tuh ngapain sih Doni? Kok pakai acara minta makan? Kan kamu bisa minta baik-baik dengan guru. Nah, itu kan guru itu sebagai percakapannya itu seperti itu, sebagai teman. Pemantau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini manajer. Nah, kalau manajer itu memang kita mau memberdayakan murid. Jadi pernyataannya bisa, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tentunya kamu punya alasan kan mengapa berbuat seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini yang paling penting, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah baru ya Bapak Ibu. Ada yang sudah mendengar kata restitusi itu apa? Saya juga baru di CGP ini mengetahui restitusi. Ternyata restitusi itu adalah suatu dialog yang dilakukan oleh guru untuk memberdayakan murid, mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas seperti yang tadi saya katakan, ada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, itu bisa kita katakan bahwa anak itu sudah membuat identitas gagal, ya. Tapi kalau kita berlandaskan segitiga restitusi, yang langkah pertama menstabilkan identitas itu, ini seolah-olah kita itu membuat anak merasa positif kembali, ya. Jadi bukan sudah tidak disiplin langsung karena dia tidak disiplin, dia melanggar itu sudah gagal, kok ditambah dengan hukumannya lagi, jadi dia gagalnya double. Nah, kalau dia segitiga restitusi itu membuat
Jadi kamu tentunya ibu akan melakukan hal yang sama, karena setiap tugas kamu sudah susah-susah berpikir, temanmu dengan gampangnya, dengan seenaknya mencontek begitu. Tapi kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan itu. Kita gali ya, agar dia menemukan, oh iya sebenarnya saya cari itu seperti itu ya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah misalkan seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak itu sudah divalidasi tindakan yang validasi kebutuhannya, validasi tindakan yang salah, anak itu kan sudah bisa menemukan bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan, dan dari situ anak itu sudah muncul motivasi intrinsiknya. Sekarang kamu tuh pengen jadi siswa yang bagaimana? Nah, anak-anak sudah bisa, oh iya bu saya harus misalkan menahan emosi. Nah, setelah itu baru kita kaitkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial. Nah, kalau kamu sudah tahu kesalahannya, berarti keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Oh iya bu, saya melanggar saat tidak menghormati antar teman misalkan. Nah, misalkan apa nilai yang kita percaya di kelas kita atau sekolah kita? Nah, terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti jadi anak itu bisa setelah tahu kesalahannya terus menjadi apa, terus apa yang kamu ingin perbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Jadi anak itu kita berdayakan untuk istilahnya menyelami apa yang telah dilakukan. Ketika salah, apa salahnya, kemudian kamu mau jadi apa, terus caramu bagaimana. Nah mungkin seperti itu. Nah di sini ada video ya untuk menggambarkan segitiga restitusi itu seperti apa. Bentar. Ini adalah contoh bagaimana guru melakukan tahapan restitusi. Yang menurut Bapak seperti itu. Keyakinan. Karena Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Ini ceritanya siswanya dipanggil sama Pak Guru karena Siap, telah siap. melakukan kesalahan. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi adalah contoh bagaimana seorang guru melakukan tahapan restitusi ketika siswa atau muridnya melakukan kesalahan. Jadi kita tidak segera mengejudge atau memberikan hukuman, tapi kita gali dengan langkah-langkah restitusi seperti tadi. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas atau jelas? Yang jelas ini maaf makasih yang berikan. Jadi agak cepat udah selesai untuk yang jadi itu tadi mengenai restitusi. Ini adalah bagian penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, di mana perjalanan kita sebagai guru adalah sebagai among atau manajer bagi murid kita menjadi insan yang mandiri. Ketika tadi kita sudah berbicara mengenai disiplin positif, nilai-nilai universal, keyakinan kelas, semua ketika sudah diterapkan, ditanamkan di murid kita, harapannya budaya positif itu akan tercipta dan dapat dibiasakan di sekolah kita tercinta ini. Oke, sebelum saya tutup, saya mau merefleksi dari kegiatan hari ini. Monggo sinten yang berkenan, kita tuh hari ini sudah melaksanakan apa, jenengan itu dapat apa sih dari ini, atau yus butuh ngomongnya radio omong kayak gitu. Monggo yang mau merefleksi kegiatan hari ini, bagaimana perasaan jenengan setelah mengikuti acara diseminasi hari ini, atau harapannya bagaimana? Monggo, karena sudah siang, ayo ayo Pak Muhammad. Ya. Terima kasih Bu Rika, karena kegiatan hari ini khususnya saya menjadi lebih tahu bagaimana cara mendisiplinkan siswa, yaitu yang paling bagus ternyata bukan sanksi tapi restitusi. Ya, semoga saya kedepannya bisa melaksanakannya di kelas saya nanti. Oke, ada lagi satu lagi, Bu Guru. Ayo siapa? Monggo. Ayo, berada atau berdiri? Monggo. Ayo, berada. Ayo, monggo. Bagaimana refleksi pada kegiatan kita hari ini? Berada, Bu Siti. Pada mungkin terima kasih banyak dari ilmu yang diberikan oleh Bu Ika. Dari diseminasi aksi nyata ini yang saya peroleh, yaitu saya jadi tahu bahwa hukuman atau penghargaan itu bukan solusi yang efektif dalam mendisiplinkan anak, tetapi kita dapat melakukan dengan cara membuat keyakinan kelas agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri, sehingga dapat menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab, yang mana nantinya dapat mewujudkan budaya positif yang kita harapkan. ya, terima kasih atas refleksinya Pak Mo dan Bu Ada. Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai disiplin positif
saja yang bisa saya sampaikan pada diseminasi kali ini tentang budaya positif. Harapan saya semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, dan terima kasih atas semua perhatian dan kerjasamanya dalam forum pagi hari ini. Banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Oke, Bu Guru mau minta semangatnya. Mana semangatmu? Oke, tadi sudah berdoa bersama-sama ya di luar ya. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap, alhamdulillah. Jadi anak-anakku, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang mau kelas ini jadi kelas yang nyaman saat pembelajaran? Ayo, pengennya kelas yang nyaman ya, yang tenang agar bisa konsentrasi. Nah, nanti prosedurnya Ibu akan membagikan sticky note ini. Nah, masing-masing dari kalian Ibu harapkan untuk menuliskan satu saja keinginan ya tentang kelas kita. Kira-kira apa ya yang perlu kita buat untuk membuat kelas kita menjadi nyaman saat pembelajaran. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang anak-anak tempelkan di plano yang telah Ibu tempel di depan di curah pendapat. Jadi sticky note itu silahkan kalian tempel. Nomor 2, menghargai teman, semangat? Menghargai teman, Mbak Danes. Kemudian nomor 3, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Kalau di sini ada yang mencurahkan pendapatnya tidak membuang sampah sembarangan, berarti harus kita ganti dengan kalimat positif. Kalimat positifnya apa ya kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Apa yang disingkat lagi apa? Menjaga kebersihan. Nah, ini tidak boleh mencontoh saat ruangan. Ini juga kalimat negatif, harus kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Dia mengerjakan ruangan dengan jujur. Mengerjakan ruangan dengan jujur. Nah, kemudian yang kelima ada memakai sepatu. Setuju? Ya, jadi walaupun setelah olahraga, setelah sholat duha harus memakai sepatu. Nomor 5, memakai sepatu. Dan yang keenam, ini mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Setuju? Sepakat? Ya, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir ini tidak boleh ramai. Dan tidak boleh ramai berarti bagaimana? Harus bagaimana kalau dalam kelas? Harus tertib di dalam kelas. Yang nomor 7 tertib, tidak mengganggu temannya ya maksudnya. Nah tertib. Nah terima kasih Mbak Denis